Oke, saya mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau ada soal kayak gini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah, apalagi di sini udah ada clue-nya, reaksi belum setara. Berarti setarain dulu. Nah, cara setarainnya gimana? BA-nya udah sama, O-nya tapi beda. Di sini 2, di sini 1 sama 2. Nah, biar sama, ini dikasih koefisien 2. Nah, kalau ini dikasih koefisien 2, BA-nya jadi berubah. Jadi di sini kasih 2 juga. Nah, paham ya? Kemudian yang bawahnya, bentar. Yang bawahnya S-nya sama, O-nya beda, di kiri 4, di kanan 3. Nah, ini kita kasih koefisien 2. Jadinya ada 6. Biar ada 6, berarti yang ini juga kasih 2 karena S-nya jadi 2 ya. O-nya jadi sama-sama 6 ya. Nah, kayak gini. Udah ya. Ini untuk reaksinya. Nah, gimana cara nentuin KC-nya? KC itu kan ada pada reaksi yang homogen dengan reaksi heterogen. Kalau ini yang reaksi yang pertama, homogen apa heterogen? Ada solid, gas. Berarti ini heterogen. Kalau heterogen berarti yang diambil yang mana? Yang gasnya aja. Berarti rumus KC-nya hanya melihat yang wujudnya gas. Yang wujudnya gas ada di mana? Kanan. Mencari KC itu kan konsentrasi kanan dibagi konsentrasi kiri. Nah, yang dimasukin ke rumus KC hanya O2 dan kebetulan O2 itu ada di kanan, maka tulisnya di atas. Tuh. BAO sama BAO2 ini nggak dimasukin. Jadi KC-nya gini doang. Nah, kalau KP itu yang dilihat hanya yang gas. Ya, ini konsentrasinya O2-nya pangkatnya koefisiennya kan 1, jadi pangkat 1 ya. Untuk KP-nya karena yang gas cuman O2, berarti nyari KP-nya itu dari tekanan O2 aja. Udah gini doang. Kan yang gas cuman O2. Kalau yang ini sama ini kan nggak ada. Nah, jadi udah gini doang. Ini juga kenapa O2 doang? Karena kan yang wujudnya gas cuman O2. Jadi hanya konsentrasi O2. Yang KP juga sama berarti ya? KP juga sama. Kalau KP kita cuman KP itu hanya untuk zat yang berwujud gas ya, hanya yang berwujud gas aja. Oke, sekarang yang B. Salah. Kalau yang B, rumus KC-nya gimana? Itu reaksinya homogen apa heterogen? Homogen. Wujudnya apa? Gas. Semuanya gas, berarti masukin semuanya ke rumus KC ya. Yang di atas apa? Yang di kanan yaitu SO3. Konsentrasi SO3 pangkat 2 per konsentrasi SO2 pangkat 2 dikali konsentrasi O2. Dikali ya, bukan ditambah ya. Ini dikali. Kemudian kalau KP-nya gimana? KP-nya ya udah kurung kotaknya tinggal ganti jadi PSO3 pangkat 2 dibagi PSO2 pangkat 2 dikali PO2 pangkat 1. Udah 4 poin ini 1. Tahu udah. Ini doang. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Nah, oke, lanjut ya ke yang kedua. Sama soalnya. Diketahui suatu kesetimbangan. Nah, ini ada reaksi 2A plus B menjadi A2B. Reaksinya udah setara belum? Udah. Nah, pada kondisi awal di dalam bejana 1 liter terdapat Seluruh petugas piket dipersilakan untuk merapikan dan membersihkan kelasnya masing-masing. Before you go home, clean and tidy your class first. Katanya before go home. Oke, ada volume 1 liter.
1 liter itu berarti volume ya. Kemudian ada di sini diketahui pada kondisi awal. Ada mol A sebanyak 2 mol, B sebanyak 2 mol. Terus pada saat setimbang ada 0,5 mol A. Tentukan tetapan kesetimbangannya. Berarti yang dicari adalah Kc. Yang diketahui pertama volume 1 liter. Terus ada mol A. Mol A berapa? 2 mol. Nah, yang 2 mol itu pada saat apa? Mula-mula. Kemudian ada mol B. Mol B berapa? Sama 2 mol. Pada saat awal berarti ini mula. Sama terakhir ada ini mol A. Mol A-nya 0,5 mol. Pada saat apa? Setimbangan. Kita masukin deh ke sininya persamaannya. 2A ditambah B menjadi A2B. Ini mula-mula, ini bereaksi, ini setimbang. Nah, data apa aja yang ada? A mula-mula ada ya, 2 mol. B mula-mula ada nggak? Berapa? 2 mol. A2B pada saat mula-mula? Ada. Apalagi yang ada? A pada saat setimbang 0,5 mol. Udah itu doang. Terus gimana? Nah, yang mana yang bisa kita hitung duluan? Yang 2A. Kenapa yang 2A? Karena mula-mulanya ada, kesetimbangan juga ada. Gimana cara nyari mol bereaksinya? Ya, 2 dikurang berapa supaya hasilnya 0,5? 1,5 mol. Ya, ini reaksinya udah setara? Ya, sekarang berapa mol B-nya? Pakai hukum Avogadro. Mol B dibandingkan dengan mol A sama dengan koefisien B per koefisien A. Mol B-nya yang kita cari, mol A-nya berapa? 1,5 atau 0,5? 1,5 karena kita mau mencari berapa mol B pada saat bereaksi. Berarti patokannya juga mol A yang bereaksi. Berarti di sini 1,5 sama dengan koefisien B-nya 1, koefisien A-nya 2. Berarti mol B-nya berapa? 1/2 dikali 1,5 berapa? 0,75 mol. Nah, jadi ini 0,75 mol. Yang A2B berapa? Sama. Kenapa sama? Sama yang B? Koefisiennya sama-sama 1, berarti 0,75 mol. Bisa dicari mol B-nya di sini berapa? 1,25. Dari mana? Yang kiri itu dikurang ya, 2 dikurang 0,75. Yang ini tinggal diturunin 0,75 mol. Oke, bisa langsung masukin ke KC? Gak bisa. Rumus KC-nya apa? KC sama dengan konsentrasi A2B pangkat 1 per konsentrasi A pangkat 2 kali konsentrasi B. Nah, yang masuk ke sini itu adalah data konsentrasi, sedangkan ini mol. Biar jadi konsentrasi, mol dibagi volume. Dibagi volume. Volumenya berapa? 1 liter. 1 liter berarti 0,5 bagi 1. Ini bagi 1, ini bagi 1. Ya hasilnya sama aja ya. 0,5, tapi satuannya jadi molar. Ini 1,25 molar, ini 0,75 molar. Bisa dimasukin ke sini? Bisa. Berarti A2B-nya 0,75 per 0,5 pangkat 2 dikali 0, oh salah, 1, ya, sorry. Ini ya.
kali 1,25 ya, 1,25 dari sini ya. Salah nih. Hasilnya berarti 0,75 dibagi 0,25 ya kali 1,25. Jawabannya 2,4. Ya nggak? Mbak hitung, benar nggak? Iya benar, 2,4. 2,4. Ketiga? Mati. Tiga Oscar ya, Emet. Insya Allah Bu, semoga beda angka aja Bu. Iya mau beda angka saya nggak bisa. Oke, lanjut ya. Kalau beda angka ini apa? Iya Bu, Beda beda konsep. angka. Beda konsep. Beda. Konsep beda. Ya, konsepnya sama, cuman angkanya doang yang beda sama reaksinya. Berarti saat Saya tadi benar sampai Bu, 10 tapi benar. saya lupa kalau itu harusnya pakai yang A-nya maksudnya harusnya yang 1,5. Saya malah masukin 0,5 karena awal saya lupa harusnya bereaksi. Gak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Sama nomor 3 ini. Oke, di soal nomor 3 ada reaksi kesetimbangan antara N2O4 menjadi NO2 punya nilai, ini bukan Kc, tapi apa? Kp. Beda nggak? Beda. Beda. Kp. Jika tekanan parsial N2O4 atau PN2O4 nya 4 atm, berapa tekanan parsial NO2? Berarti yang dicari adalah PNO2. Berapa? Reaksinya udah setara belum? Belum. N-nya 2, di sini 1. Biar setara 2. Jadi N2O4 menjadi 2NO2. Rumus Kp-nya apa? Tekanan kanan dibagi kiri, semuanya gas kan? Berarti tekanan NO2 pangkat 2 dibagi tekanan N2O4 pangkat 1. Oke, kita masukin angkanya. Kp-nya berapa? 16 sama dengan PNO2 pangkat 2 per 4. Nih. Kemudian gimana? Nah, ini kali silang ya, ini pindah ke sini. Berarti 16 dikali 4 sama dengan PNO2 pangkat 2. Berarti 64 sama dengan PNO2 pangkat 2. Oke, saya balik ya. PNO2 pangkat 2 sama dengan 64. Kalau kita mau ngilangin pangkat diapain? Kali. Berarti PNO2 sama dengan akar dari 64. Berarti hasilnya 8 atm. Nah, itu salah kalian. Udah ya? Paham? Bisa dipahami? Gampang ya padahal ya. Oke, lanjut ya. Ini saya rekam kok. Selanjutnya, ini mah gampang. Salah. Berarti kamu berdusta bilang itu gampang. Oke, kita lihat caranya gimana. Lihat, di sini kan ada dua reaksi ya. Nah, dua reaksi ini, reaksi yang pertama Kc-nya 0,5, reaksi kedua Kc-nya 4. Ini. Irsyad, kamu nggak gelisah ya? Di sana aja nggak apa-apa. Oke, kita lihat yang mau dicari Kc-nya itu adalah reaksi yang ini. Di reaksi yang ini nih, yang di bawah ini ada berapa zat? Ya, 3. Ada apa aja? A. AC2 sama 2AC. Nah, pertanyaan saya, A ada di reaksi, kalau ini saya bilang reaksi 1, yang ini reaksi 2, A ada di reaksi yang keberapa? Reaksi 1 ada gak? Ada. Nah, di reaksi kedua? Ada. A doang ada gak? Ada. Di sekarang yang AC2 di reaksi pertama ada gak? Reaksi 1. Reaksi 2 ada. Kalau AC
Reaksi 1 ada nggak? Reaksi 1 nggak ada, reaksi 2. Reaksi 2 ada nggak? Ada. Ada. Ya. Nah, kalau yang ada di beberapa reaksi berarti ini kita abaikan. Oke, sekarang kita lihat reaksi pertama. Di reaksi pertama ada A. Kita lihat si A. Yang dilihat itu apa? Yang pertama ruasnya, yang kedua koefisiennya. Ya. A ini ada di ruas mana? Kiri. Di sini? A di mana? Kiri juga kan? Kepada saudara Anjas. Oh, masih dipakai. Nanyain itu. Selanjutnya minta panggilan kepada saudara Ahmad. A masih dipakai. Untuk segera menuju sumber suara. Terima kasih. Proyektornya. Lagi remedial. Nanyain itu proyektor. Saya yakin. Kamu yang minjem bukan tadi namanya? Kan benar. Oke, lanjut ya. A ada di reaksi 1. Ruasnya gimana? Yang ini di mana? Yang bawah? Kiri. Yang reaksi 1? A-nya ada di ruas mana? Kiri. Berarti sama ruasnya ya. Koefisiennya? Yang di bawah 1, yang di atas 1. Berarti ini sama. Udah sama. Berarti harus dibalik gak? Perlu dikali 2 nggak? Perlu dibagi 2? Enggak. Udah abaikan aja. Begitu. Berarti kita tulis ulang. Berarti reaksi 1 kita tulis ulang. A plus 2B menjadi AC2 plus 2B. Karena dia sama berarti KC-nya tetap 0,5. Paham? Ya, sekarang 2B dong. Oh, yang ini 2BC ya. Oke, sekarang yang AC2 kan diabaikan ya. Karena ada di beberapa reaksi, jadi diabaikan. Yang ada di satu reaksi aja yang kita lihat. Ada 2AC. 2AC di sini ada di mana? Ruas mana? Kanan. Ini kanan. Kanan. Oh, ini ya kursornya ini. Kanan. Ya, yang di bawah ada di kanan. Yang di reaksi kedua ini AC-nya ada di ruas mana? Kanan. Berarti karena sama-sama di kanan, nggak perlu dibalik. Sekarang lihat koefisiennya. Yang di bawah koefisiennya 2. Yang di sini koefisiennya. Berarti biar sama, siapa yang harus nyamain siapa? Yang atas nyamain bawah, bawah nyamain atas. Ya, atas ngikutin yang bawah. Yang atas koefisiennya 1. Biar jadi 2 diapain? Dikali 2. Oke, sekarang kita kali 2. B-nya berarti menjadi 2B. Kursornya hilang. Oh, ini dia. 2B plus 2AC2 menjadi 2BC plus 2AC. Berarti nilai KC-nya jadi berapa? 4 pangkat 2 berapa? 16 pangkat 2 ya, bukan dikali 2. Oke, sekarang kita jumlahin reaksinya. A, selain yang ini ada A yang lain nggak? Ada. Kalau nggak ada langsung kita tulis A plus, oke, BC. Selain yang itu ada yang lain nggak? Ada 2BC, ada 2BC. Ruasnya sama apa beda? Beda berarti di. Sekarang AC2, di ruas kiri dulu ada 2B. Selain yang ini ada 2B yang lain nggak? Beda. Koefisiennya, salah. Ruasnya beda. Berarti kurangin ya, cari selisihnya. Sekarang AC2. Selain yang ini ada nggak yang lain? Ada. Yang ini. Nah, ruasnya beda. Nah, kalau beda langsung dicoret nggak? Enggak, karena koefisiennya berbeda. Kalau koefisiennya beda, maka kita cari selisihnya. Berapa selisihnya? 2 dikurangi 1.
1. Berarti sisa 1. Sisa 1 di mana yang lebih besar? Yang di kiri apa yang di kanan? Kiri. Nah, berarti 1AC2 tulis di ruas kiri. Paham? Nah, masih ada nggak izat yang belum ditulis? 2AC. Sama nggak dengan yang di atas? Sama kan? Sama ya. Oh, di soal di atas. Ini di sini sama nggak? Sama ya. Berarti benar ini reaksinya. Sekarang tinggal kita hitung nilai KC-nya. Kalau reaksi dijumlahin, KC-nya diapain? Kali. Berarti 0,5 dikali 16 berapa? 8. Itu aja nggak tahu. 8 ya. Segampang itu ya. Gampang ya, Andre? Andre merinding. Ya jangan lupa lah besok. Besok kalau masih remet lagi. Nah, kita lanjut ya. Sama beda angka sama beda zat. Tapi sama kan? Ya belum tentu sih. Ubah lagi kan bos, bisa kayak. Ya lihat aja besok. Nah ibu jangan bu. Oke, kita lanjut. Diketahui 0,5 mol PCl5 dibiarkan terurai sampai tercapai reaksi kesetimbangan. PCl5, hah? Itu nilainya 3. Oke, PCl5 reaksi kesetimbangannya ini reaksinya udah setara atau belum? Nah, PCl5 menjadi PCl3 plus Cl2. Mula-mula bereaksi setimbang. Ya Allah miring. Miring lagi. Nah. Oke, PCl5 pada keadaan setimbang terdapat 0,2 mol gas Cl2. Oke, dari sini dulu. Diketahui ada 0,5 mol PCl5. Berarti PCl5-nya ini ada di mana? Nah, mula-mula PCl5-nya ada 0,5 mol. PCl3 udah ada belum? Ada nggak PCl3? Nggak ada. Cl2? Nggak ada. Terus diketahui lagi nih 0,2 mol Cl2, 0,2 mol ya, nah sekarang mol siapa yang bisa kita ketahui duluan? Cl2 berapa? 0,2 mol. Terus abis itu kita bisa nyari mol PCl5 nggak? Berapa? Koefisiennya sama nggak? Kalau koefisiennya sama berarti molnya juga sama 0,2 mol. Ya. Terus PCl3 juga sama 0,2 mol. Berarti pada saat setimbang ini 0,3, ini 0,2 mol. Oke, yang ditanya di sini adalah berapa derajat disosiasi PCl5. Derajat disosiasi itu adalah alfa. Alfa itu sama dengan mol bereaksi dibagi mol mula. Mol bereaksinya berapa? Siapa? PCl5 ya, ingat ini PCl5. Berarti mol bereaksinya 0,2 dibagi 0,5. Berarti alfanya berapa? 0,4. Udah bu, gitu dong bu. Salah, ya paham ya? Oke, selanjutnya. Selanjutnya, proses pembuatan gas awan ini mah gampang.
Masalahnya adalah kalau yang ini kalian harus paham konsepnya. Kalau volume diperbesar, gesernya kemana? Suhu kemana? Konsentrasi kemana? Oke, kita mulai dari volume. Volume itu, kalau volume berarti lihatnya adalah dia wujudnya gas. Harus yang wujudnya gas. Terus abis itu kalau volume selain lihat, jadi kalau volume lihat dia hanya untuk gas. Terus lihat koefisien. Ya. Kalau volumenya naik, maka dia akan ke yang jumlah koefisiennya banyak, besar. Kalau volumenya turun, dia ke yang koefisiennya kecil. Nah, kalau tekanan itu kebalikan dari volume. Kemudian kalau suhu itu lihat nilai delta H. Kalau suhu naik, maka dia ke yang delta H-nya positif. Kalau suhu turun, ke yang delta H-nya negatif. Kemudian konsentrasi. Kalau konsentrasi, kalau diperbesar, ke arah sebaliknya. Kalau konsentrasinya diperkecil ke arahnya. Oke, sekarang kita bahas satu persatu volume. Volume kalau diperbesar katanya kemana? Ke ruas yang koefisiennya lebih banyak, yang jumlah koefisiennya lebih banyak. Oke, di ruas kiri koefisiennya berapa? 4. Ini 1, ini 3, berarti total 4. Di ruas kanan 2. Mana yang lebih besar? Kiri, berarti dia geser ke kiri. Sekarang suhu diperbesar. Dia akan ke delta H yang positif. Yang positif yang mana? Karena delta H-nya negatif, ini punya yang kanan, berarti yang positif ke kiri. Oke. Sekarang kalau konsentrasi N2 diperkecil. Kalau diperkecil berarti geser ke arahnya, ke arah yang ada N2-nya. N2 ada di ruas mana? Kiri. Berarti ke arah kiri. Sekarang konsentrasi NH3 diperbesar. Kalau diperbesar itu ke arah sebaliknya. NH3 ada di kanan, berarti geser ke kiri. Sekarang kalau tekanan diperbesar kebalikan volume, berarti ke yang koefisiennya kecil. Yang koefisien kecil yang kanan. Itu. Udah 100 deh nilainya kalau jawabnya begini.